أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان اللهم بلغنا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي أتلو القرآن ليشفي قلبي أقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعي الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو kelihatan nggak Ustadz di sini? Yang paling ujung kelihatan nggak Ustadz di sini? Nggak kelihatan? Oh kelihatan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini dari kelas 6, 5, 4 atau SMP ini? Yang kelas 1 angkat tangan. Kelas 1. Ada nggak yang nggak masuk? Ada. Nah, sudah. Kalau yang nggak masuk, ya mungkin selagi sakit kita doakan agar segera cepat sembuh dan bisa kembali lagi belajar ya. Taib. Lanjut yang kelas 2 angkat tangan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini yang ikhwan, yang akhwatnya kenapa kok sedikit? Ya, memang segini ya kayak yang akhwat? Atau ada yang nggak masuk juga? Ada yang nggak masuk. Ustadz takutnya nanti gara-gara hari ini kajian dengan Ustadz Sulhan jadinya malu atau takut jadi nggak masuk. Senang. Yang kalau kalian senang Ustadz yang di depan ini deg-degan, ya, grogi Ustadz. Taib. Yang kelas 3. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, halas. Yang kelas 3 yang ikhwan ini kayak gak asing Ustaz muka-mukanya ini. Masya Allah. Taib. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Taib. Kaifa halukum? Biasanya kalau di kelas wa kaifa halukum Ustaz. Nah, Masya Allah. Kok hari ini kok nggak ada suara itu? Wa kaifa halukum Ustaz. Coba ulang. Alhamdulillah ana bi khair. Tapi Ustaz pernah masuk di kelas ahwat kalau nggak salah. Pasti Pak Ustadz sudah bilang kaifa haluki, bilangnya wa kaifa haluki Ustadz. Nah Ustadz mau jawab bingung ya, karena kan Ustadz cowok. Kalau cowok kaifa haluka atau kaifa haluki? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Siapa di sini yang dari awal puasa satu Muharram, 1 Ramadan sampai hari ini, siapa yang tahu kita sudah berada di hari apa? Sudah berada di hari keberapa? Hari 17. Masya Allah. Berarti perhatian ya. Biasanya kalau hari 17 berarti kalau misalkan
Ramadan 29 hari lagi. Ada yang tahu sisanya tinggal berapa hari? Apa? Ya dihitung masing-masing ya, dihitung masing-masing. Baik, barakallahu fikum. Sebelum Ustadz akan melanjutkan ya, sebelum Ustadz akan melanjutkan kajian pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz ingin ya mengetes konsentrasi antum sekalian, baik yang ahwat maupun yang ikhwan. Baik. Perhatikan Ustadz, kalau misalkan Ustadz bilang bulan ya, kalau misalkan Ustadz bilang bulan, antumnya lihat ke atas. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau Ustadz misalkan bilang bulat, apa tadi? Bukan donat ya, bulat ya. Kalau misalkan Ustadz bilang bulat, lihatnya ke bawah. Coba sekarang Ustadz mau tes ya, Ustadz mau tes. Nah, siap ya? Wahid, isnani, salasa, arba. Baik, kita tes ya. Bulat. Baik, kelas ya. Sekali lagi, yang nanti Ustadz bilang kalau nggak ada hukumannya kayak nggak seru. Kalau nanti Ustadz bilang bulat, nah lihatnya ke atas, nanti tegak sebentar ya. Sekali lagi, bulan. Nah ini siapa ini? Hah? Bukan yang ini ya, yang warna putih. Tegak dulu. Iya. Ya sudah, kalau sudah lihat ke atas sudah turunin lagi. Nah, ada nggak tadi yang lihat ke bawah? Lihat ke bawah tadi ya? Tegak dulu. Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Bulat. Ya, malas pada konflik. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu para ulama salaf kita, orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling dinanti-nanti. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti-nanti, sehingga dikabarkan di dalam sebuah kitab, sebuah buku yang bernama Lataiful Ma'arif, dikatakan kanu yad'u sittata ashhur. Para salaf mereka berdoa selama 6 bulan sebelum Ramadan. Iya, kenapa? Apa? Terserah, kan kalau bawa buku catatan ya nggak apa-apa. Kalau misalkan dicatat, yang penting-penting dicatat apa? Mau pipis, ya boleh, tapi nggak boleh lama-lama ya, 5 menit aja. Mau pipis juga, kenapa? Tempat WC-nya mana? Tempat WC-nya nanti ke situ, belok kanan, masuk ke situ lagi, ya. Yang ikhwan ada yang pipis juga? Jangan pipis semua, nanti mau pipis kita mau main kartu. Biasanya kalau dengan Ustadz belajar di kelas mau pipis Ustadz, tapi lama. Ya silahkan Nadif. Barakallahu fiik. Taib. Satu ulang sekali lagi. Dalam sebuah kitab Lataiful Ma'arif dikatakan para ulama salafus saleh menanti-nanti bulan yang disebut bulan Ramadan. Berapa bulan lamanya? 6
6 bulan. Ada nggak yang tahu di sini? Ustazah, ini ada hadiahnya nggak ini? Ada. Di mana Ustazah hadiahnya? Oh, boleh saja bawa ke depan. Kayaknya anak-anak ini lebih semangat kalau ada hadiahnya ini. Ya, yang tertib ya, yang tertib. Nggak ada yang main-main, nggak ada yang ribut, karena kita ini sampai jam 8:30. Bener Ustazah ya, sampai jam 8:30 ya. Jadi kalau main-main nanti nggak dapet apa yang ditulis, nanti malahan yang ditulis Ustadz ganteng misalkan. Ya enggak ya. Baik, barakallahu fiik. Anak-anak sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kok bulan ini disebut bulan yang dinanti-nanti? Karena puasa. Ada yang jawab temannya karena puasa Ustadz, ya. Atau ada jawaban yang lain yang akhwat, karena apa? Karena bentar lagi dapat THR Ustadz. Atau ada yang lain lagi? Taib. Karena anak-anak sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalamnya, sekali turun di langit dunia. Diturunkan apa? Diturunkan Al-Qur'an. Perhatikan, sesuatu yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an ia menjadi mulia. Umat muslim, ya umat Islam, kitabnya adalah kitab Al-Quran, menjadi umat paling mulia. Nabi kita Muhammad SAW, mukjizatnya salah satunya Al-Quran menjadi Nabi paling mulia. Ramadan, bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi bulan mulia. Ya, oleh karenanya anak-anak sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan. Terus Ustadz, apalagi? Ya, misalkan ada yang nanya, terus Ustadz apalagi keutamaan bulan Ramadan? Dikatakan idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah. Ya, tatkala pada saat datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Di sini siapa yang ingin masuk surga angkat tangan. Iya, perhatikan Ustaz. Ya. Orang masuk surga, perhatikan Ustaz. Orang masuk surga itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan Ustaz, kita mendapatkan kasih sayang Allah pada saat kita mau mematuhi perintah-perintah Allah. Sekarang saya tanya yang ikhwan, puasa ini perintah ustazah atau perintah Allah? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian yang ahwat, apa lagi ya? Salat itu perintah abi umi, perintah ustadz ustazah atau perintah Allah? Perintah Allah. Ya. Jadi tiada lain dan tiada bukan jalan untuk mendapatkan kasih sayang Allah adalah dengan kita mematuhi apa? Perintah-perintah Allah. Di sini semuanya anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, baik ikhwan yang akhwat, siapa yang di sini disayang ibu, yang disayang umi? Masya Allah. Angkat tangan ya.
Siapa di sini yang disayang kakek? Masya Allah. Siapa di sini yang disayang ayam? Hah? Bukan ayam ayah ya. Ya. Coba sekali lagi. Siapa di sini yang disayang ibu? Galak marah, kalau tidak ada nurut makanya marah ibunya. Ya. Taib diturunkan. Nah, barakallahu fiik. Oleh karenanya anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, dikatakan oleh para ulama tatkala menjelaskan hadis idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, apabila datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Dijelaskan oleh para ulama. Apa penjelasannya? Siapa yang tahu? Ya? Apa? Penjelasannya apa? Ya apa penjelasannya? Penjelasannya diantaranya karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan hamba-hambanya untuk bisa berbuat kebaikan. Ustaz nanya di sini, siapa yang sudah baca Al-Qur'annya 3 juz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 banyak ya? Yang sudah lebih dari 5 juz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ustaznya nggak usah angkat tangan ya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Yang sudah Ustaz, jangan 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ana sudah hatam Ustaz. Siapa yang sudah hatam? Belum. Sudah hatam. Berapa kali? Mikir-mikir kayak banyak aja. Mikir-mikir berapa kali ya? Sekali Ustaz. Ya bilang aja sekali. Nah, barakallahu fikum. Ternyata anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, ya, bulan Ramadan, syahrul Ramadan itu juga disebut dengan syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Naam, barakallahu fiik. Coba sekali lagi biar konsentrasinya enggak buyar. Ustaz, anak kalau dengar ceramah Ustaz suntuk nih Ustaz, tak serius dawaatnya ya. Coba kalau Ustaz bilang sekali lagi, sekarang ditukar. Kalau Ustaz bilang bulan itu antum-antuna lihat ke bawah. Kalau Ustaz bilang bulat itu lihatnya ke atas. Siap? Siap, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kita mulai. Bulat. Ada yang masih nunduk? Maralo, ya. Nggak konsentrasi berarti. Sekali lagi. Bulan. Kalau bulan tadi apa? Kalau bulan nunduk. Kalau bulat ke atas. Barakallahu fiik. Taib. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Ya sudah. Konsentrasinya ke depan sekarang. Aku sekali lagi. Baik, sekali lagi. Bulan. Yang masih lihat ke atas berarti nggak konsen. Kan sudah kita tukar, kalau bulan ke bawah, bulat ke atas. Sekali lagi, bulat. Nah, halas ya, taib. Kemudian di bulan Ramadan itu semua waktunya mustajab untuk berdoa, ya, untuk berdoa.
Namun ada waktu-waktu yang mungkin kita semua malas atau terlupakan untuk semangat lagi berdoa. Siapa yang tahu waktu apa itu? Hah? Waktu apa? Waktu makan, Ustaz. Hah? Waktu apa? Di antaranya ada dua waktu. Ada dua waktu. Yang pertama itu ada waktu sahur. Waktu sahur. Yang kedua ada waktu berbuka. Siapa setanya? Yang tadi pagi jam 6 makan, angkat tangan. Siapa tadi yang sahurnya jam 6? 1, 2, 3. Tolong catat Ustazah, ini berarti gak puasa. Yang makannya tadi pagi jam 4. Masya Allah, berarti ini yang puasa. Yang tadi yang jam 6 gak puasa dong, kan namanya sarapan. Naam. Biasanya ya sudah stop. Ya. Uskutu, ya. Kalau bilang uskutu, ustadznya bilang uskutu, kita teriak apa diam? Teriak. Diam. Kelas ya. Yang akhwat kelas 1 waktu itu pernah ustadz ajar yang mana ya? Angkat tangan. Oh, bahasa Arab ya. Pada kalafik. Taib, kelas. Tahu nggak ada di sekalian, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, pas waktu sahur, ya, pada saat kita lagi enak-enak tidur, ya, pakai selimut, ya, apalagi yang di kamarnya ada AC, ya. Tiba-tiba jam 3 tok uminya, bangun ralu. Ya. Kalau yang hafal Ustaz kayaknya nggak ada yang hafal namanya, jadi nggak bisa nyebut. Ya. Kalau yang ikhwan Ralu, Fauzan, Altof, masih ingat Ustaz. Tiba-tiba jam 3 atau jam setengah 4 itu dibangunkan. Bangun. Ya, bangun. Ya. Lagi enak-enak tidur dibangunkan. Siapa yang waktu sahur makannya semangat? Beneran. Ya, sudah turunkan. Siapa yang sahur tadi makannya nasi? Ya. Siapa yang sahur tadi makannya nasi basi? Gak ada ya? Ya, alas. Ya, taib. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan Ustaz, agar kiranya kita tidak melewatkan makan sahur walaupun itu sedikit. Apa sebabnya? Ustaz, aku tahu Ustaz. Apa sebabnya? Itu tolong nak Al-Qur'annya jangan dibawa, taruh bawah. Ya, di bawah. Apa sebabnya kita ya dianjurkan untuk makan sahur? Sampai yang tahu? Yang tahu nanti mana hadiahnya tadi ya? Hadiahnya itu bagiannya kapan Ustazah? Pas sudah selesai acara atau kayak mana? Ada sesi jawab? Semua Ustazahnya? Oh, berarti bukan dengan sekarang ya? Sudah. Oh, Pak. Saya tahu. Coba sebutkan apa alasannya? Biar nggak lapar. Alasannya biar nggak lapar. Yang ikhwan jangan sampai kalah. Apa alasannya kita dianjurkan
untuk makan sahur? Agar berenergi, atau berenergi. Nah, yang akhwat. Ini dulu. Gak lemes. Biar nggak lemes. Agar menahan puasa. Agar menahan puasa. Menahan puasa atau menahan makan minum? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Yang ikhwan sekarang, coba yang ikhwan. Agar tidak. Ini mau jawab juga. Apa coba? Agar tidak sakit. Masya Allah, pintar-pintar ya anak bangsa ini. Barakallahu fiikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, ya, karena ya di waktu sahur makanan yang dimakan itu berkah. Jadi nggak harus banyak. Ustadz, anak kalau makan itu Ustadz 2 piring, ya. 2 piring. Apa sebabnya? Karena biasanya kalau hari-hari biasa sarapan itu jam 9 pagi sudah lapar lagi. Nah, pergi ke kantin tuh lah. Nah, ya. Karena ini seharian harus 2 piring, Ustaz. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Hanya kita ya makan sekedarnya saja. Yang penting kita makan itu sudah masuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian itu salah satu waktu, nak ya, salah satu waktu yang kita tatkala kita lewatkan ya amat disayangkan atau bisa saja rugi karena melewatkan keberkahan waktu sahur. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib. Saya tanya sekali lagi. Salah satu dalil di dalam Al-Quran yang menjadi ya landasan kita berpuasa itu salah satunya di surah Al-Baqarah. Siapa yang hafal ayatnya? Ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan perintah untuk kita berpuasa yang akhwat. Apa? Duluan akhwat. Yang duluan akhwat. Coba. Apa? Coba. Surat Al-Baqarah apa bunyinya? Ya dekat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, dari awal sudah benar, dapat kita 100 dari Ustaz. Masya Allah ya. Yang ikhwan, ada nggak yang tahu? Apa dalilnya dalam Al-Quran? Ya, agar kita diwajibkan kita untuk berpuasa Ramadan. Yang menunjuk Ustaz kasih mic nanti. Marsyad, coba Marsyad. Ayat cepat. Masa? Iya. Ayat yang mewajibkan kita untuk berpuasa apa? 175%. Sudah. Berani nggak? 80. Yang ikhwan, akhwat, ya nggak berani semua. Jangan kalah. Ada nggak yang akhwat bisa lagi ulang? Yang kayak temannya tadi. Tahu? Yang ikhwan selain Marsyad,
Hah? Ini Zaki. Walakum Ustaz Beruso. Nah, barakallahu fikum. Halas ya? Baik. Apa? Mau apa? Apa? Oh, enggak tahu Ustaz ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Ya, siapa di sini yang mengaku dirinya beriman? Ya, yang merasa dirinya beriman angkat tangan. Ya, masya Allah. Mudah-mudahan di sini kita termasuk ya orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. Taib. Di tafsir At-Tabari, di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, di antara tafsir yang menjelaskan bahwasanya, perhatikan anak-anak sekalian, umat-umat terdahulu itu juga ada syariat berpuasa. Bahkan ada yang berpuasanya itu bukan cuma 1 bulan. Ya, bukan hanya 1 bulan. Bahkan ada yang disyariatkan itu puasanya setiap hari. Setiap hari. Dan kita, Allah Subhanahu wa taala wajibkan berpuasa berapa hari? Satu bulan di bulan Ramadan. Kira-kira saya tanya, kira-kira ada nggak di sini pernah mungkin pas waktu pulang dari sekolah faza digonceng uminya, ya, digonceng abinya, tidak tahu di pinggir jalan ada orang lagi buka puasa, padahal jamnya masih jam 1. Hah? Apa? Pernah nggak? Pernah lihat? Saya tanya, itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Perbuatan buruk. Kalau perbuatan buruk, berarti kita boleh tidak untuk melakukan atau mencontohnya? Tidak boleh. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diajak malaikat Jibril naik ke gunung. Siapa di sini yang pernah naik gunung? Hah? Naik gunung apa? Hah? Naik gunungan Ustaz, yang bantal tumpuk-tumpuk dinaikin, bukan, ya. Tiba di atas gunung, ya. Ya, ketika naik di atas gunung, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah izinkan diperdengarkan dengan suara teriakan-teriakan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperdengarkan ya dengan suara teriakan-teriakan. Ya, perhatikan Ustaz. Biasanya kalau teriak-teriak itu ya berisik atau diem-diem. Serem nggak kalau misalkan Fauzan tiba-tiba diajak oleh orang tuanya, pas waktu lewat di suatu tempat ada yang teriak-teriak, ya, panik nggak dengarnya? Jangan dipraktekkan, ya. Kemudian Rasul pun bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka? Dikatakan mereka adalah para penduduk neraka. Kemudian ya diperlihatkan lagi ya mereka dihukum dengan apa?
kakinya di atas, kepalanya di bawah, ya. Kakinya di atas. Pernah nggak kalian lihat orang olahraga itu kakinya di atas, kepalanya di bawah? Ya. Bisa nggak dipraktekkan? Misal, mungkin dari ikhwan ya, yang akhwat mungkin jarang ya. Ustaz kira nggak pernah, anak nggak pernah Ustaz, ya kaki di atas, kepala di bawah nggak pernah. Yang ikhwan mungkin bisa jadi di dinding, ya di dinding, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Tapi perhatikan Ustaz, tapi hal ini bukan di dinding. Hal ini digantung, ya. Digantungnya apa? Coba antum bisa rasakan di bawah tumit ini ada urat, urat. Tahu nggak ini urat? Ini di bawah di belakang tumit. Nah, orang ini digantung, tapi yang untuk menggantungnya itu, ya urat kaki yang di belakang tumit, ya itu yang untuk cantelannya. Kemudian mulutnya itu disobek dari sini, yang kanan ke belakang sini, kemudian yang kiri ke belakang sini. Melihat fenomena ini, Rasulullah SAW ya bertanya kepada malaikat Jibril. Apa jawabannya? Apa? Jawabannya ini adalah hukuman untuk orang yang berbuka sebelum waktunya. Ya, angkat tangan yang ingin berbuka sebelum waktunya. Kok masih ada yang angkat tangan, ya? Ya, jangan ya, nggak boleh seperti itu, ya karena ini adalah sesuatu yang mengerikan, ancaman yang mengerikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Coba, siapa yang tadi pagi sebelum ke sekolah faza itu mandi pagi? Siapa yang tadi pagi mandi pakai sabun? Siapa yang tadi diturunkan lagi? Sudah pada mandi semua ya? Siapa yang mandinya pakai sabun mandi? Sudah. Siapa yang mandinya pakai sabun cuci? Kok sabun cuci? Sabun mandi. Ya, ulang sekali lagi ya. Siapa yang tadi pagi mandi pakai sabun mandi? Siapa yang tadi pagi mandi pakai sabun sabun cuci? Tapi kok angkat tangan terus. Baik, barakallahu fikum ya. Alas. Kemudian anak-anak sekalian, di antara waktu selain waktu sahur, ya, ada waktu yang dilalaikan. Kalau waktu sahur biasanya apa yang terjadi? Kita malas bangun, ya. Kita malas bangun, pengennya nggak bangun lagi, langsung puasa. Ada dari sini yang kuat? Atau di sini ada yang pernah waktu sahur nggak sahur, jadi langsung puasa? Angkat tangan. Yang pernah nggak sahur? Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa? Ini pernah juga? Pernah nggak sahur? Masya Allah. Tapi ini semuanya sudah full kan puasanya? Ada nggak yang puasanya Ustaz? Ada puasanya hari pertama sampai jam 12 siang. Siapa yang puasanya sampai setengah hari?
Ya, enggak ya. Baik. Selain sahur, waktu sahur, ada waktu yang mana orang-orang itu lalai. Ya, padahal waktu tersebut adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ada yang tahu nggak itu waktu apa? Waktu berbuka 100 barakallahu fiik. Kalau kita berbuka, ada yang tahu sekarang kita berbukanya jam berapa? Siapa yang bukanya jam 6 tepat, angkat tangan. Berarti yang bukanya jam 6 tepat itu puasanya batal. Siapa yang berbukanya itu jam 6 lewat 12 menit? Sampai azan ya. Jadi kita berbukanya ya itu sampai jam 6.12. Kok melototin Ustaz? Ya, nanti Ustaznya takut. Barakallahu fiikum. Ya, kelas ya. Terus lalu apa Ustadz keutamaannya? Waktu berbuka di sini adalah waktu mustajab untuk kita berdoa. Jadi perbanyak doa. Siapa di sini yang memiliki cita-cita, keinginan-keinginan, angkat tangan. Yang keinginannya jadi orang sukses. Yang keinginannya pengen masuk surga. Yang keinginannya pengen masuk penjara. Ya, duduk yang rapi. Ya. Yang keinginannya sekali lagi, yang keinginannya ingin masuk surga, angkat tangan. Ya, yang keinginannya ingin membahagiakan orang tua. Yang sudah, yang duduk. Alhamdulillah di sini baik yang ikhwan maupun yang akhwat ini pada punya keinginan, punya cita-cita Ustadz. Anak ingin Ustadz nanti kuliahnya Ustadz sampai profesor Ustadz. Pengen hafiz Al-Quran 30 juz. Ustadz, anak ini misalkan sebelum bulan Ramadan ngafal surah Al-Muzammil itu susahnya. Siapa di sini yang sudah hafal surah Al-Muzammil? Yang ikhwan dulu. Yang ikhwan siapa yang sudah kelas 1 mana kelas 1? Oh, kelas 1. Nah, kelas 1 dulu ya. Kelas 1 siapa yang sudah hafal surah Al-Muzammil? Ada nggak yang sudah hafal surah Al-Muzammil? Nggak hafal. Yang kelas 2 yang sudah surah Al-Muzammil sudah hafal? Coba Ustaz mau dengar. Ustaz mau dengar 10 ayat aja, bukan 19 ayat. Coba. Iya. Dengar ya. Bener dah itu? Salah nggak? Apa? Coba ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi dari ayat pertama.
الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنا أعطيناه سبعا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, berarti ada yang sudah hafal surah Al-Muzammil. Pas hafal surah Al-Muzammil pernah ada mengalami kesulitan? Siapa namanya? Apa? Haras. Sulit gak ngafal surah Al-Muzammil? Hah? Sulit. Ternyata ada yang bilang sulit. Nah, kalau yang akhwat ada nggak yang sudah hafal surah Al-Muzammil? Nah, yang kelas 1. Yang kelas 1 ada nggak? Kelas 1? Apa? Hafal Al-Muluk. Kelas 1 sampai 10. Sekarang kelas berapa? Kelas 2. Ya kalau kelas tinggi Ustadz gak nanya, Ustadz mau cari yang kelas bawah aja. Ini ada kelas 2, ada kelas Antuna yang sudah hafal surah Al-Muluk ya. Coba Ustadz pengen dengar 1 sampai 5 aja. Pakai mic Ustadz gak kedengeran nanti. Iya. Hah? Nggak apa-apa, nggak usah malu. Hah? Apa temannya? Siapa yang bisa? Ini aja. Ini. Dah. Khalas. Barakallahu fiikum. Khalas. Baik. Jadi setiap kita itu memiliki ujiannya masing-masing, ya. Mungkin yang masih sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3 ujian hidupnya itu susah ngafal. Ustadz, anak punya ujian hidup Ustadz. Apa ujiannya? Anak ujiannya itu susah ngafal. Setiap hari kena marah ustazah. Apa sebab? Tidak sampai target hafalannya. Ya. Kemudian yang ustazahnya juga punya ujian hidup masing-masing, ya. Yang ustazahnya juga punya ujian hidup masing-masing. Ustadznya juga punya ujian hidup masing-masing. Taib. Setiap kita disibukkan dengan ujiannya masing-masing. Oleh karenanya di bulan Ramadan itu Allah berikan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk apa? Untuk meminta kepada Allah, untuk meminta kemudahan, diampuni dosa-dosanya, ya. Kemudian yang punya keinginan meminta kepada Allah untuk dikabulkan keinginannya, ya. Taib. Sekarang saya tanya, boleh nggak kita berdoa kepada Allah untuk perkara-perkara dunia? Boleh baik, boleh. Kemarin cerita sedikit, ya. Kakak kelasnya itu bilang ke Ustadz, nggak boleh kita minta perkara-perkara dunia, ya. Yang ikhwan, boleh nggak kita minta kepada Allah perkara-perkara dunia? Ada yang bilang tadi? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Yuk, sekarang duduk yang rapi. Kok lihatnya ke atas? Ya, ada temennya ya? Ada temennya. Ya, coba. Ya, duduk rapi. Ya, kalau siap ya siap. Nggak boleh sambil lempar-lempar. Nanti kalau misalkan Ustadz lagi ngomong di depan, ada yang ngomong di belakang, nanti Ustadz kasih mic gantian, ya. Nanti gantian dengan Ustadz di sini. Tapi Ustadz cuma nemenin aja, yang ngomong temennya tadi. Siapa yang mau bantuin Ustadz ngomong ke depan? Ya, barakallahu fikum. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan semua urusan kita, termasuk urusan dunia. Apa Ustaz contohnya Ustaz? Agak berbuat baik, ya. Dikisahkan dulu sahabat yang mulia
Abu Bakar radhiyallahu an, beliau itu tali sandalnya putus. Ya. Coba kalau misalkan si Zaki, kalau sandalnya putus, kepikirannya kemana? Ustadz, kalau Ana Ustadz sandalnya putus, kepikirannya beli baru ke JM, ya, misalkan ya. Abu Bakar, apa? Langsung diperbaiki baik, ya. Perhatikan, berbeda dengan sahabat yang mulia satu ini. Abu Bakar radhiyallahu an, pada saat sandalnya putus, pernah sandalnya talinya putus itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kita boleh. Asalkan jangan minta hal-hal yang buruk. Ustadz, ana ini ya di fase banyak niat hafalan. Terus keselnya ana dengan ustazahnya. Jadi apa? Malam tadi Ustadz, ana berdoa. Cak mana doanya? Ya Allah, mudah-mudahan sekolah Faza kebakaran. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh lah, ya. Atau misalkan, ya Allah, mudah-mudahan ban motor ustazah metus di jalan. Karena apa? Biar dada nagih hafalan lagi ke anak ustadz, anak kesel nih. Nah, jangan, ya, nggak boleh seperti itu. Taib, barakallahu fiik. Taib. Tadi kan ada 2 waktu ya di dalam bulan puasa yang sering dilalaikan. Yang pertama waktu sahur, waktu puasa. Sebabnya kalau waktu sahur orang baru bangun, jadi ogah-ogahan, malas-malesan. Iya boleh. Kemudian yang kedua itu waktu berbuka. Nanti simpen aja tanpa bawa aja. Nanti ya. Kalau mau ke WC baru usah izinin. Kalau mau buang sampah nanti aja. Ya. Kalau waktu berbuka, apa yang melalaikan seseorang untuk berdoa? Di antaranya sibuk mempersiapkan es buah, sibuk mempersiapkan apa lagi? Es melon, apa lagi? Barakallahu fikum. Ustaz juga akan bahas makanan-makanannya. Ya, di sini karena waktu kita sebentar lagi. Di waktu berbuka itu diantaranya ya waktu untuk ya waktu mustajab untuk berdoa. Dan berbuka ini anak-anak sekalian ya ada adab-adabnya. Apa? Kapan nonton? Memangnya mau nonton apa? Ya, nanti sebentar lagi. Siapa yang tahu pada saat orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang dibaca ketika kita mau makan, kita baca apa? Apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya, apa kayak mana? Bismillah, doa makan. Kemudian kita disunahkan makan apa? Makan tekwan, makan laksa untuk lingkungan. Makan kurma. Ya. Setelah itu, setelah kita baca bismillah, lalu makan kurma, ternyata anak-anak sekalian ada riwayat Rasulullah SAW tatkala mengeluarkan biji kurma itu ada adabnya. Siapa yang tahu adab Nabi tatkala mengeluarkan biji kurma dari mulut itu bagaimana? Apa? Ya anak-anak sekalian, Ustadz, anak tahu Ustadz, kalau kita habis makan kurma, nah ngeluar ke bijinya langsung, ya langsung ambil pakai 5 jari. Ternyata tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi menggabungkan jari apa? Telunjuk dengan tengah seperti ini. Lalu apa? Bijinya ditaruh di punggung jari.
seperti ini. Ya. Jadi bukan langsung semuanya tangan lima jarinya ngambil. Apa tujuannya? Tujuannya agar tangan kita tidak kotor. Namun yang paling penting itu sunnah, yang mana tatkala Nabi mencontohkan kita contoh agar dapat apa? Dapat pahala. Baik. Setelah itu, siapa di sini yang tahu bacaan setelah kita sudah basah tenggorokannya, sudah ada makanan masuk? Satu-satu Ustadz ingin ya ada perwakilan dari ikhwan, gak semuanya, yang sudah hafal doa berbuka puasa sesuai sunnah. Yang belum ya. Ustadz pilih yang paling rapi duduknya, yang ikhwan, yang paling Ustadznya disuruh cepet lah Ustadz ya, bapit kamu, bapit nian ini ya Fatihah Ustadz pilih yang paling rapi duduknya, yang paling rapi pecinya, yang paling rapi bukunya. Nah, yang ahwat juga mau nggak? Mau. Yang paling rapi duduknya di belakang garis ini. Kalau yang di depan nggak usah angkat, jadi duduknya selurusan dengan ikhwan. Nah, coba Ustaz pengen yang paling rapi duduknya. Siapa ya yang ikhwan ya? Yang paling manis senyumnya. Ya, Masya Allah. Altof, coba Altof. Kok nggak mau? Lalu, Masya Allah. Hadal. Paket mic. Yang ikhwan pada takut. Perhatikan, nanti yang berani Ustadz doakan masuk surga sekeluarga. Ya, tadi yang bilang tidak mau nggak jadi, ya yang lain aja. Ya, ini sudah yang kecil ini, yang kecil. Siapa namanya? Siapa namanya? Aska. Nah, Fadl Aska. Doa berbuka puasa. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah ya berikan surga ya untuk Aska dan keluarganya. Amin. Baik. Yang akhwat sekarang. Yang akhwat yang paling rapi duduknya, bukunya yang paling rapi. Ya sebaik. Nah yang ini. Halo. Ayo Fadal. Baca doa bangun tidur. Baca doa berbuka puasa. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Yuk, bareng-bareng ya baca doa berbuka puasa. Wahid isnani salasa. Baik, Masya Allah, masalah pintu semua ya, barakallahu fiik. Baik, anak-anak sekalian ya, kita telah di akhir ya acara kajian ini. Pesan-pesankan kepada antum-antunas sekalian untuk terus berpuasa, yang belum, yang
masih malas-malasan baca Quran, semangat baca Al-Qur'annya karena Ramadan tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan antum-antum anak yang soleh dan solehah ya, yang ingin cita-citanya hafal Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan Allah kabulkan keinginannya. Allah alam shawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Mungkin tadi ada Ustadz yang nyeleneh perkataannya, Ustadz minta maaf ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان اللهم بلغنا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي أتلو القرآن ليشفي قلبي أقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان شهر الصدقة والإكرام مرحبا بك رمضان رمضان اللهم بلغنا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي أتلو القرآن ليشفي قلبي أقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن يتقبل عملي وأدعو ربي أن يدخلني جنة الخلد أنا وأحبابي أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان